Bolehkan bertanya melalui chat di Zoom, namun mengingat waktu yang terbatas dan banyak sekali pertanyaan yang telah masuk, moderator dibantu oleh panitia telah memilih beberapa pertanyaan yang mewakili setiap klaster yang akan dijawab langsung oleh Pak Langgeng, narasumber, dan atau oleh narasumber teknis. Namun, pertama sekali kami berikan kesempatan bertanya secara langsung kepada Satker yang mewakili Satker berkategori pagu besar, kemudian juga berkategori pagu sedang, dan juga Satker yang mewakili berkategori pagu kecil untuk dapat bertanya langsung dan dijawab langsung pula oleh narasumber. Kami mohon peserta yang ingin bertanya, mohon nanti kami beri kesempatan, dan sebelumnya untuk menyebutkan nama dan asal instansi, kemudian kami mohon pertanyaannya singkat dan jelas. Untuk itu, saya undang untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan atau sekedar konfirmasi wakil dari Satker yang berkategori pagu besar. Kami persilakan barangkali dari Polri, Kementerian Keuangan, atau Kemhan, kami persilakan Pak, Bapak Ibu sekalian untuk ada 11 ya Pak, ada 11 ya? 11 iya betul ya? Pak. Ditayangin aja, tolong dibuka yang itu. Pak Operator dibuka yang 11. Iya, minta tolong ada petugas untuk menayangkan daftar Pak Satker dengan beberapa kategori. Baik. Izin Bapak dari Kementerian Pertahanan Pak. Baik, dari Kementerian Pertahanan Pak. Oh ya, silakan Pak, perkenalkan diri dari Kementerian Pertahanan dengan Bapak. Saya dari Dirjen Renhan Kemhan. Kebetulan saya di Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Dirjen Ahmad Taufik. Saya izin menanyakan satu Pak, berkaitan tadi di aplikasi yang ada di Smart, itu ada penilaian berkaitan dengan IPA. Kalau saya lihat di sini ada 84,65. IPA yang ada di sini, apakah IPA yang ada di DJPB atau IPA yang memang sudah ada di JA? Nah, kalaupun katakan ada di DJA, penilaian IPA ini kira-kira indikatornya apa saja Pak? Karena kalau saya lihat di sini kan ada nilai kaitannya dengan nilai NKA-nya sendiri, yang kedua ada nilai IKPA-nya, indikatornya itu apa saja. Setelah itu, apabila sekali waktu saya harus menyampaikan kepada UO maupun Satker yang ada, penilaian itu diambilnya dari mana Pak? Karena sementara ini kami belum memahami betul berkaitan dengan IKPA yang ada di mana, di Smart ini Bapak. Itu saja Bapak sementara yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Ya Pak, barangkali Pak Langgeng bisa langsung menjawabnya atau kita tunggu pertanyaan berikutnya Pak? Berikutnya aja Pak. Yang besar kita ini. Pak. Silakan Pak. Izin Pak Langgeng dan Bapak Ibu semua. Saya Hendra dari Biro Perencanaan Kementerian PUPR. Untuk kami sangat terbantu kalau untuk rencana ke depan kaitannya dengan RVK itu diambil dari SAS. Ya. Sama itu yang kedua yang menanyakan terkait mengusulkan izin usul Pak Langgeng untuk pencapaian strategis apakah bisa dibuat statusnya Pak jadi per triwulan atau per semester. Jadi ketika kita input update itu statusnya mungkin bisa fair gitu Pak. Jadi mungkin triwulanan atau semesteran karena yang diisi di capaian strategis ini kan dalam kondisi saat ini. Jadi untuk menentukan istilahnya titik atau milestone-nya itu jadi tidak beragam. Jadi kalau boleh izin untuk isian capaian strategis, indikator strategis itu bisa per
triwulan atau semester Pak, jadi seperti itu Pak. Demikian Pak. Siap Pak Hendra. Pak. Terima kasih Pak Hendra. Baik, terima kasih Pak Hendra. Kemudian Kesehatan Pak. Kemenkes Pak, silakan. oh, Kemenkes. Silakan Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Terus, sekaligus ingin menanggapi dan juga memberikan masukan Pak Langgeng, izin Pak. Jadi Kementerian Kesehatan tadi disebutkan oleh Pak Langgeng bahwa CSS-nya mengalami nilai 0 ya. Kami mengalami kendala Pak, kami baru menetapkan Renstra 2020-2024. Kami memang agak bingung untuk menginput indikator yang sudah ada karena indikator tersebut tidak sesuai dengan Renstra kami. Oleh karena itu, kami izin memberikan masukan apakah memungkinkan sambil kita melakukan revisi Krisna di sasaran strategis itu, karena kan masih ada triwulan kedua dan triwulan 4 ya Pak, kami belum tahu prosesnya selama apa, apakah sama seperti yang lalu, karena ini sangat total sekali yang diperbaiki. Apakah bisa kami input 1% untuk indikator yang belum relevan ini selama kami masih melakukan revisi Renstra Pak? Ini mempengaruhi sekali ke capaian nilai kinerja kami karena memang indikatornya tersebut sudah tidak relevan atau tidak sama seperti sasaran strategis yang seharusnya ada di Renstra baru kami. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup untuk wakil dari satker-satker yang berkategori besar. Kemudian kami undang pertanyaan dari satker yang dengan Pak Gu berkategori sedang. Ini dijawab dulu aja ya Pak. Oh, silakan Pak kalau sudah siap untuk mengadres pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi tiga ini kan bukan bertanya Pak, ini kan kita semua bareng-bareng ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini kebetulan yang ketiga-tiganya Bapak-Bapak yang menyampaikan itu sudah mewakili Pak Direktur tadi mewakili mitranya anggaran Polhuk Hankam Babun gitu ya. Kemudian Pak Hendra PUPR itu mewakili dari Ekon Tim. Kemudian Pak Okta dari Kemenkes itu kan sudah mewakili dari bidang PMK gitu ya. Pak Direktur terkait dengan IKPA, yang dimaksud IKPA itu adalah IKPA Dijen Perbendaharaan Pak. Jadi sama, IKPA Dijen Perbendaharaan dengan 12 variabel itu. Kementerian Keuangan ini kita coba mau integrasikan Pak. Yang disebut Pak Fajar tadi engineering yang lebih strategis itu bertahap Pak. Bapak akan merasakan tahap pertama adalah bagaimana itu dari kami Pak, jadi bagaimana SAS itu link terhadap smart yang sudah dulu kita ini. Terus yang kedua kalau sudah begitu link karena sudah dilakukan oleh KPPN sebelumnya. Yang kedua karena nanti endingnya insentif itu adalah sesuai Perpres 42 itu kinerja pengelolaan APBN itu gabungan 60% itu adalah smart. 40% adalah IKPA, maka di dashboardnya smart itu akan muncul dua-duanya Pak. Tetapi yang menilai teman-teman perbendaharaan, nanti di dashboardnya IKPA akan muncul juga kinerja progresnya yang di smart. Itu tahap kedua Pak. Nah, nanti tahap berikutnya kalau sudah ini, aplikasi jadi satu nantinya. Nah, kemudian perumusan indikator, penilaian jadi 100% menjadi satu kesatuan yang utuh, tapi itu butuh tahap. Tujuannya sampai ke sana, Pak Direktur. Dan terima kasih atas konfirmasi ini, memberikan tambahan informasi untuk kita semua. Don't hesitate, kita komunikasi terus, Pak, dengan Kemenhan, Pak. Kemudian Pak Hendra, PUPR. Oke Pak Hendra, seperti yang tadi saya sampaikan, melingkar dengan SAS terus kita jalankan. Saya juga mencatat ini Pak Hendra terkait bagaimana
untuk keseragaman pola mengisi ini Pak Indra ya, capaian sasaran strategis. Capaian strategis itu sebenarnya kalau ngikutin polanya PAN RB itu kan tiap triwulan. Maksud kami adalah mengikuti di sana Pak, mengikuti di sana tiap triwulanan. Tapi endingnya sebenarnya pengakuan formalnya adalah di akhir tahun Pak Indra. Pak Hendra. Tapi saya setuju nanti teman-teman diperhatikan masukan dari Pak Hendra ini, apakah biar seragam tiap triwulan pada saat pelaporan triwulan itulah saatnya melaporkan, boleh melaporkan karena endingnya adalah tahunan Pak Hendra. Jadi biar mengisinya tidak variasi. Itu ya Pak Hendra ya. Terima kasih masukannya. Pak Okta, yang disampaikan Pak Okta itu mewakili banyak KL sebenarnya. Ya Pak Okta ya, banyak KL, Dikbud, banyak yang karena periode transisi mengenai Renstra. Nah ini dinamikanya bagaimana mengelingkan proses di perencanaan dan di penganggaran, bagaimana pelaksanaan proses revisi di tahun berjalan. Dan yang penting adalah mengingatkan awareness orang-orang perencanaan juga jangan sampai idealis di perencanaan tanpa memperhatikan ini sudah akhir tahun. Nah itu kira-kira kan. Mutlak itu kalau berubah Pak Okta dan Bapak sekalian, kalau udah sasaran strategisnya berubah, Pak Okta, ini kami juga ngikutin bagaimana beratnya salah satu contoh dan harus ditempuh dan saya mengikuti perjuangan Bapak Ibu misalnya di Dikbud. Bapak Ibu yang di Menko Pariwisata Investasi, itu mereka juga sama bekerja bagaimana menyelesaikan dengan cepat. Jadi proses perencanaan di tahun berjalan yang mau habis, jadi gitu kira-kira. Dan itu harus dengan nanti diikuti dengan trilateral meeting, diikuti dengan perubahan masuk ke aplikasi smart. Itu proses perubahan. Ini message saya begini Pak Okta, itu kita kawal dan kami membuka diri kolaborasi dengan teman-teman di anggaran 123, tapi kami tetap mendudukkan fungsi biar nggak overlap. Tapi yang ingin kami pastikan bahwa proses planning, proses budgeting harus seirama dengan evaluasi kinerja. Kalau nggak match nanti endingnya loh nilai kinerja saya kok jelek. Tolong itu Bapak kawal, kami juga ingin partisipasi bersinergi di sana dalam aliansi ini. Dan terkait dengan pengisian 1% yang memang ternyata tidak dirubah, itu sudah berubah total, itu sudah sejalan Pak Okta dengan yang policy yang kita sampaikan tadi, manakala dia itu tidak ada dan sebagainya masih direlevankan, diisi 1% kemudian diuraikan penjelasannya untuk menetralisir. Itu yang saya tangkap Pak Moderator. Mungkin kalau ada tambahan lain dari teman-teman, atau sudah cukup kalau ada penanya-penanya lain yang menyampaikan lagi. Masih mute, Pak. Pak Langgeng, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Mai, Pak Langgeng. Siap, Bu Mai. Dari Dikbud. Mohon izin, Pak Moderator. Boleh? Silakan, Bu, dari Dikbud. Silakan. Ya, saya sangat terima kasih, apresiasi nih Pak Langgeng menyimak perjuangan Dikbud ya Pak di tahun 2020 ini untuk revisi informasi kinerja, karena Dikbud memang 2020 ini ada perubahan struktur organisasi yang sangat masif, Bapak. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, juga tim dari Subdit TIP ya, dalam hal ini Pak Gede maupun Pak Fajar. Izin menyampaikan pertanyaan Bapak terkait dengan mungkin yang belum yang sudah saya informasikan ke Bapak dan ke Pak Langgeng dalam hal ini, dan kami juga diminta untuk menjelaskan juga ke teman-teman maupun pimpinan terkait dengan ketentuan yang ada di Juksun lah Bapak, bahwa nomenklatur, output program beserta indikatornya sebenarnya kan sudah tidak dikenal lagi di 2020, sehingga kami dalam proses revisi informasi kinerja kemarin secara teknis mengalami
kami kesulitan Pak karena tidak bisa di aplikasi 1DJA ini sudah tidak memfasilitasi sehingga harus diinputnya di aplikasi Krisna Renja 2020. Nah, proses penarikannya juga lumayan karena bukan ditarik di aplikasi 1DJA sehingga tertinggal kemarin nilai kinerja kami sangat rendah itu karena aspek manfaat ya dalam hal ini untuk mengukur ketercapaian outcome ini belum bisa kami laporkan begitu ya. Pertanyaannya itu Pak, apakah tidak disesuaikan saja Pak mengapa untuk mengukur kinerja masih menggunakan nomenklatur tersebut. Terus yang kedua, kami rasakan sebagai KL teknis Bapak tidak ada komitmen atau konsep yang selaras antara Direktorat PMK dengan DSP terkait dengan informasi kinerja yang harus disampaikan dalam sistem penganggaran dan MONEF. Dalam sistem penganggaran dalam hal ini aplikasi 1DJA ya Pak ya. Misalkan di teman-teman di PMK ini misalkan untuk target beserta indikatornya, nomenklaturnya untuk nomenklatur yang tidak ada targetnya di 2020 di 1DJA kan tetap harus di-input, harus tetap dimasukkan begitu. Sedangkan dalam proses evaluasi di aplikasi Smart itu justru itu menjadi hal yang bisa mengurangi nilai kinerja begitu karena ketika kita tidak bisa menyampaikan ketika indikator tidak ada target yang tidak bisa dilaporkan karena memang targetnya tidak ada di tahun 2020 itu ini menjadi masalah karena ketika kita mengisinya dengan nol karena aplikasi Smart ini menggunakan metode geometris jadi nilai kinerja kita bakal jadi turun jadi terhitung nol juga gitu. Nah ini yang perbedaan antara mitra kami di Direktorat PMK dan di DSP dalam hal ini dalam hal pengukuran kinerjanya. Terus juga Bapak terkait dengan reward dalam bentuk pemberian insentif ya. Dalam 2 tahun ini alhamdulillah Dikbud terus memperbaiki kinerjanya dan berdampak kepada perbaikan nilai kinerja yang terus lebih baik. Tahun 2018 Dikbud di ranking ke-5 misalkan mendapat insentif anggaran 50 miliar. 2019 kita ranking 4 begitu dan juga dengan kategori sangat baik tentunya dalam klaster KL dengan anggaran terbesar namun saat itu tidak ada legalitas formalnya Pak. Jadi kami berharap walaupun tidak ada pemberian insentif gitu kan tetap kinerja kami ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan gitu. Jadi ketika kami klaim bahwa kinerja kami ranking 4 begitu tetap ada legalitas formalnya karena selama ini yang dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan hanya KL yang mendapatkan insentif aja 3 besar begitu. Sedangkan kami yang ranking 4 begitu ketika kita klaim mana buktinya gitu. Nah, ini sangat sangat penting bagi kami untuk bisa menyampaikan hasil kinerja kami ke KL lain, contohnya ke Menpan RB dan lain sebagainya. Mungkin 3 pertanyaan itu saja Pak Langgeng. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Langgeng langsung dijawab jawab langsung. Ini setelah ini ya kalau nggak ada yang KL sedang ya. Iya Pak, KL sedang. Baik. Setelah ini KL sedang ditampilin nanti. Bapak Ibu, ini yang disampaikan oleh Bu Mei mewakili KL dan menjadi perhatian kita semua. Pada saat berbicara bahwa keluaran istilahnya output program beserta indikatornya itu tidak dikenal, tetapi di aplikasi Smart ada, di dokumen Bappenas ada, dan itu sudah jalan selama ini. Dan saya memahami kesulitan manakala karena ini ada proses perubahan di tengah jalan. Pertanyaan Ibu, apakah tidak sebaiknya pengukuran output program itu dihilangkan saja
jawaban saya adalah evaluasi ini merefer kepada PMK 214, di mana pengukurannya mengakui output program. Nah, jadi di 2020 ini kita tetap menggunakan itu, Bu, dan prosesnya tetap ada. Dan kebenaran dari PMK 214 itu diakui dengan pengaturan lebih lanjut yang termasuk di dalam penyiapan untuk anggaran tahun 2021, semua sepakat balik lagi adanya output program beserta indikatornya. Itu kira-kira yang pertama. Jadi dilanjutkan saja di beberapa saat yang terakhir ini. Tapi effortnya memang agak lumayan banyak, manakala di tempat itu kayak di Dikbud itu ada terjadi perubahan struktur organisasi yang sangat signifikan. Kemudian yang kedua, terkait dengan ada yang ini sudah saya sampaikan tadi di awal pembicaraan saya, bahwa ada suatu pihak yang menghendaki, nah kebetulan Dikbud positioningnya seperti itu dengan dengan PMK, tapi banyak di tempat lain KL pada saat berdiskusi dengan Bappenas, kan jadi budget is follow ininya dulu kan, rumahnya dulu di level strategis. Ada yang di level perencanaan sana pada saat ada sasaran strategis, sasaran program, dan sampai ke bawah yang sebenarnya sesuai Renstra itu adanya itu tidak di tahun 2020 tapi di 2021. Nah, kadang banyak hal KL yang malah justru pengen menghendaki cantolin saja di situ biar tahun depan nggak mudah, nggak sulit, walaupun sekarang 0. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, jadi karena itu kami melihat dengan jernih. Idealnya, ya saya katakan idealnya yang tidak menjadi target di tahun itu dan tidak tersedia anggarannya, walaupun ada di Renstra, di dokumen anggaran nggak usah dinongolin, ideal seperti itu. Tapi antara KL dengan para pihak termasuk perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan going concern penganggaran dalam kerangka waktu MTIF kemudian perlu dicantumkan sehingga dikasih 0, itu fakta. Nah, tugas kami apa? Memfasilitasi, Bu Mei. Dan saya terima kasih. Fasilitasi paling tradisional adalah seperti kebijakan yang kami sampaikan di depan. Kalau sudah kondisi demikian, untuk menetralisir tercapai 100% penjelasan bukan menjadi targetnya sekarang. Kalau itu sudah firm, sebenarnya nanti kita diskusi dengan Bapak Ibu seluruh KL, saya akan minta tolong, saya akan bikin address untuk note kepada Pak Fajar, tolong siapin by automatic IT bahwa yang 0 itu adalah dinolkan. Tapi pertanyaan di lapangan kan tidak sederhana itu, ya kan? Tadi ternyata di KL yang targetnya nggak ada, kemudian ternyata realisasinya ada tiba-tiba di lapangan. Nah, itu nanti kita coba, Bu Mei, kita coba lihat, kita pelan-pelan kita selesaikan. Yang ketiga, terkait reward dan punishment. Terus terang ini pilih terus terang terus gitu ya. Saya mengapresiasi Dikbud. Dikbud kinerjanya konsisten di 5 besar. Cuman kebijakan insentif tidak selalu konsisten 5 besar. Kebijakan insentif itu didasarkan pada peraturan, didasarkan pada space fiskal. Nah, kebijakan sebelum-sebelumnya adalah memang 5. Nah, kebijakan di Perpres sekarang sudah kuat. Perpres di 42, Bu Mei. Nah, draft sekarang yang kita sedang proses itu memang sesuai arahan kebijakan pimpinan yang akan dituangkan di PMK masih sementara 3. Walaupun mitra
di anggaran bidang ada yang mengusulkan juga malah variatif. Ada yang misalnya besar berapa jumlahnya, sedang berapa jumlahnya, kecil berapa jumlahnya. Tapi itu akan kami ajukan kepada pimpinan, kepada Dirjen dengan BOD untuk disampaikan kepada Menteri. Karena ada dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang mengenai jumlah. Tapi saya menangkap yang disampaikan Bu Mei bahwa walaupun Pak Langgeng kami itu tidak mendapat insentif secara formal dihargai dong, gitu kan? Nah, penghargaan ini dikukuhkan oleh Perpres 42. Nanti barang siapa atau siapa barang KL, nggak usah peringkatan berapapun, kalau nilai kinerjanya total sangat baik, dia harus diberikan penghargaan. Penghargaan itu tertulis dan media massa dan atau media massa akan kita tempuh. Mungkin gap-nya adalah di tahun 2020 ini, kemarin. 2020 ini makanya itu kita cantumkan urutannya. Jadi urutannya, tapi kemarin saya pengen kita desain di semuanya, walaupun tidak di urutan 3, karena COVID, Bu, karena COVID sehingga diacarakan di Dana Pala, kemudian ada certified yang ditetapkan oleh Menteri disampaikan, dan itu menjadi masukan dan akan kami perbaiki dan akan kami laksanakan konsisten. Itu kira-kira, dan saya nggak tahu nanti di kemarin yang 10 besar apakah masih memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian yang sudah jadi tadi. Itu Pak Puji, saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak. Itu kira-kira jawaban dari Pak Langgeng. Kemudian kita beralih ke kementerian lembaga yang mempunyai pagu sedang. Kami undang wakil dari mohon ditayangkan daftar KL pagu sedang, Pak Heri. Sudah, Oke. Pak. Barangkali dari kementerian, silakan mungkin yang bertanya langsung. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, sampaikan dari mana. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Eka dari Biro Keuangan KKP. Izin berdiskusi Pak terkait dengan SS sasaran strategis. Ada IKU yang sifatnya tahunan. Apakah bisa dibuatkan tagging untuk IKU yang sifatnya tahunan sehingga capaian yang sifatnya tahunan ini tidak dihitung penilaiannya pada saat triwulan. Nah, selanjutnya mungkin saya tujukan kepada Pak Fadar terkait teknis aplikasi. Mohon untuk bulan-bulan yang belum waktunya diisi agar dikunci terlebih dahulu. Karena ada beberapa satker kami yang sudah mengisi contoh sampai bulan Desember. Nah, itu sedikit kami sampaikan kepada satker tersebut untuk mengisi pada bulan yang bersangkutan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Arianto. Kemudian kami undang barangkali yang mau bertanya Kejaksaan bisa? Dari Kejaksaan. Siap. Silakan kalau ingin bertanya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Bapak, Ibu. Kami dari Kejaksaan. Cuman ingin konfirmasi ya. Tadi Pak Fajar merencanakan bahwa mengintegrasi data dari SAS. Kalau berpatokan pada SAS di kami di Kejaksaan itu kebanyakan itu antara SAS dan realnya itu jauh berbeda. Apakah nanti juga kita harus berpatokan pada SAS atau seperti yang sekarang boleh memilih gitu, boleh ngambil SAS atau boleh yang secara real? Karena terus terang di kami capaian kinerjanya walaupun anggarannya tidak tercapai atau tidak keluar semua, tapi pencapaian kinerja itu selalu tinggi ya, mengingat dalam penanganan perkara berasaskan pada setiap perkara yang masuk harus
selalu ditangani. Jadi kita tidak berpatokan pada anggaran. Namun anggaran itu ada yang tidak terserap di hal-hal atau di poin-poin tertentu. Contohnya seperti dalam penanganan perkara ada nanti transport lokal. Terkadang karena transport lokal tidak terpakai sehingga itu akan tersisa. Tapi kinerja mungkin akan melebihi hal itu gitu. Yang hanya itu aja yang saya pertanyakan atau konfirmasi, apakah nanti berpatokan pada data SAS atau boleh memilih dengan data yang real. Dan yang kedua, saya juga setuju dengan Bapak yang dari KKP tadi bahwa indikator di sasaran strategis itu di kami ada yang pencapaiannya memang di akhir tahun, sehingga pada pelaporan triwulan 1, 2, 3 kemungkinan akan kosong. Itu solusinya seperti apa? Demikian, mungkin terima kasih. Selamat siang. Pak Heri, terima kasih Pak, luar biasa. Satu lagi kalau ada Pak Puji. Izin Pak. Siap Bu Reni. Izin ya Pak Langgeng dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sehat Pak. Bapak mungkin pertama mungkin saya informasikan memang untuk Badan Pusat Statistik untuk saat ini NKA-nya memang belum optimal. Kenapa Pak? Karena banyak beberapa indikator di ISS, IKP, ISP itu memang tercapainya di triwulan 4. Begitupun di tingkat satker Pak, untuk output kebanyakan di kami kan bentuknya publikasi Pak. Kemungkinan tercapainya memang menjelang akhir tahun anggaran. Makanya kenapa mungkin NKA di kami masih berkisaran di bawah 50% atau di bawah 30%. Tapi kami upayakan terus Pak untuk bisa mengisi semaksimal mungkin Pak. Yang kedua Pak, mungkin jika diperkenankan kasih masukan Pak, di aplikasi Smart untuk di UK1 itu kan ada fasilitas download data Pak pada menu monitoring realisasi volume keluaran dan per unit organisasi. Cuman untuk saat ini sepertinya belum bisa di-download lagi, tidak bisa di-download lagi. Padahal itu sangat membantu kami dalam melakukan evaluasi isian satker Pak. Mengingat satker kami jumlahnya sangat banyak dan memudahkan kami mungkin untuk melakukan validasi RVK dan progres output bulanan Pak. Kedua mungkin masukannya Pak, sejauh ini kan memang di aplikasi Smart validasi itu dilakukan per bulan, per satker, per output. Satu output kita checklist 2 kali. Kalau diperbolehkan, apa tidak diakomodir untuk select all gitu Pak. Jadi misalnya kita mau validasi isian di bulan Januari untuk satker A, mungkin ada fasilitas select all, tapi tetap kita lihatkan satu persatu pengisian output daripada kita harus menceklis satu persatu gitu Pak. Karena kan setiap perubahan dari satker pun kita harus validasi ulang gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terus untuk pertanyaan atau penegasan saja Pak, tadi untuk yang integrasi data SAS ke aplikasi Smart, memang sebenarnya kita menyambut baik Pak, supaya tidak double entry sebenarnya, karena di pengisian capaian output di aplikasi Smart pun dia sudah ada validasinya Pak, validasi di sistem maupun manual oleh KPPN. Juga informasinya sudah lengkap Pak, karena di situ wajib mengisi progres pelaksanaan. Jadi sebenarnya data itu bisa digunakan juga di aplikasi Smart. Nah, tadi mungkin dari penjelasan Pak Langgeng bahwa untuk integrasi SAS untuk yang 2020 itu akan dilakukan di triwulan 4 ya Pak. Nah, itu maksudnya bahwa nanti di triwulan, kan sejauh ini kita satker sudah mengisi nih Pak, mungkin sampai akhir tahun kan mungkin data berbeda dengan SAS. Nanti ketika data SAS itu di Desember itu diintegrasikan, apa itu otomatis akan menjadi RVK dan progress output di aplikasi Smart, atau
tetap diserahkan kepada Satker mau mengikut SAS atau tidak. Tapi perlu diketahui Pak, untuk saat ini kan memang saya lihat integrasi SAS itu sudah ada di aplikasi Smart Pak. Cuman kalau saya perhatikan Pak, untuk yang integrasi data SAS di Smart saat ini, itu yang terisi di bulanan itu adalah kumulatifnya Pak. Dan ada perbedaan pengisian di progresnya Pak. Misalnya kemarin kami coba cek untuk Satker kami, misalnya di bulan Juni, itu yang terisi di SAS itu misalnya 38,86 untuk progresnya. Tapi di aplikasi Smart yang tertulis di progres adalah 3.886. Jadi kemarin kami coba validasi, beberapa Satker ada yang sudah mengikuti data itu Pak, menyetujui. Jadi otomatis progresnya dalam ribuan, itu kan akan menjadi data anomali Pak. Ya. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Langgeng. Bagus sudah, ini luar biasa, sangat detail. Itu dulu Pak Puji ya. Masih mute Pak Puji. Masih mute Pak Puji. Baik. Ya Pak, apa langsung akan dijawab oleh Bapak? Saya intro dulu ya, karena sebenarnya saya lebih pendekatan policy ini di forum ini ya. Jadi dari Pak Haryanto terkait dengan SS tahunan itu ini masukan Pak Haryanto. Saya welcome terhadap masukan teman-teman, nanti di note ya. Rapat ini memang rapat untuk menggali masukan. Kalau masukannya Pak Haryanto itu sasaran strategis itu ngitungnya di akhir tahun, yang berakhir di akhir tahun dikasih tagging, kan gitu Pak Haryanto. Jadi kalau belum waktunya itu ya nggak diisi dulu dan nggak dihitung. Ini menjadi masukan Pak Haryanto, tetapi harus kita lihat bahwa memang ada ketercapaian SS yang tidak hanya di akhir tahun, ada yang di semester di triwulan 1 juga. Saya menot ini, teman-teman not to learn, memang di satu sisi ada yang liar seliar-liarnya, ada sisi lain ada di tagging, kemudian diisinya nanti di akhir, tetapi ada sisi yang wise yang disampaikan oleh Pak Indra tadi yang dari PU, harusnya ada timing ya, ada timing triwulanan gitu kira-kira. Dan kemudian ada di antara triwulan itu memang yang memang jatuh tempo di triwulan itu, ada yang di semester itu, ada yang di akhir tahun. Tetapi dari sisi formulasi kita sebenarnya ISS itu ngitungnya itu penentunya adalah di akhir. Cuman ini untuk memberikan early warning system. Dan saya menot yang disampaikan oleh Pak Haryanto ini, bahwa untuk memberikan note progress ini selalu ada, kalau bisa dibuatin tagging. Terkait dengan yang disampaikan oleh Kejaksaan Pak Heri mengenai integrasi data SAS dengan, saya tidak berpikir aplikasinya Pak, karena desain untuk isi datanya itu kita pikirkan begini, bahwa kinerja anggaran itu lebih melihat utamanya adalah capaian volume itu, bukan anggarannya. Bukan anggarannya, tetapi capaian volume itu, volume yang ditargetkan. Itu kira-kira kan, pada saat di dalam mana di satu periode volumenya sudah lebih tinggi dari tercapai, di mana anggarannya belum terserap, ya nggak apa-apa, bahkan mungkin anggarannya baru 15%, tapi volumenya tercapai 50%, ya memang capaian volume 50%. Sebaliknya ada uang yang kadang-kadang sudah terkeluarkan semua, kemudian volume capaian keluarannya belum. Dan ini kita membangun trust, karena teman-teman perbendaharaan di dalam melaksanakan pengisian SAS itu adalah berpotensi tempat kami, dan itu hasil dari sinergi dengan kami. Tujuannya apa? SAS itu adalah agar link SAS di Smart itu terisi, yang sampai sekarang belum terisi. Nah, ini usaha terus kami apresiasi, kami selalu memberi apresiasi
Pak Heri kepada teman-teman DJPB karena harus ada progres. Kemudian sehingga DJPB memasukkan di dalam IKPA itu proses konfirmasi. Jadi DJPB itu tidak fokus kinerjanya untuk mengukur itu berapa volumenya di SAS itu, tidak. Itu tidak, dia adalah yang terkonfirmasi, approve dari Bapak Ibu Satkernya. Tapi isinya itu adalah tetap lari kepada DJA yang memesankan. Jadi IKPA akan masukkan tambahan satu variabel itu bahwa itu sudah dikonfirmasi atas rekonnya bareng dengan pihak-pihak itu. Tapi isinya tidak. Bagaimana isinya? Isinya harus masuk kepada aplikasi smart. Itu kira-kira. Nah kemudian tadi disampaikan bahwa konfirmasi mengenai ISS akhir tahun ya memang itu memang berbeda-beda antar KL. Ada yang di awal sudah mulai tercapai, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Dan itu sejalan dengan masukan-masukan, apakah di tagging, apakah di akhir tahun, apakah dibuat periodik per triwulan dan lain sebagainya. Namun sebenarnya itu untuk memastikan bahwa indikator ISS itu adalah janjinya dihubungkan dengan anggaran nanti kalau dia memang faktanya sudah selesai di tengah atau di awal sudah tercapai kan boleh aja diisi di awal, tetapi itu akan ditimpa pada saat ada periode berikutnya lebih baik. Sekarang saya ke Bu Reni BPS. Ya, Bu Reni BPS pertama itu lebih disclaimer ya Bu Reni ya, bahwasanya nilainya rendah atau nilainya belum, bagi saya nggak mengatakan rendah sebenarnya Bu, nilainya segitu gitu kan. Saya di sini semuanya punya justifikasi dan salah satu justifikasinya Bu Reni mengatakan bahwa Pak saya itu targetnya memang bukan di triwulan sekarang, boleh, cuman tolong diisi keterangannya. Seringkali KL itu saya berprasangka baik. Ini nih kosong semuanya ini sebenarnya karena targetnya triwulan 4 atau memang sudah direalisasikan belum diisi. Saya nggak bisa ngatain apa-apa Bu, karena memang keterangannya juga sebenarnya juga nggak ada, gitu kira-kira. Nah itu nanti perlu dicarikan tools yang lebih baik. Terkait nanti yang dihubungkan dengan bagaimana UK1 bisa mendownload itu dari data, untuk itu saya pikir nanti bisa ditambahkan Pak Fajar. Dan berikutnya termasuk juga untuk ini ya, untuk select all ya Bu Rani, biar nanti ditambahkan, itu teknis untuk ini. Nah berikutnya yang concern saya adalah mengenai SAS dan smart manakala beda. Itulah yang saya selaku penanggung jawab substansi mengatakan, tunggu dulu. Kalau SAS-nya itu tidak valid, ya tidak valid, membahayakan KL kalau langsung dilingkan ke smart. Begitu menimpa nilainya, kan gitu kira-kira ya Bu Reni ya, menimpa nilainya, kemudian yang lama-lama yang sudah berjuang keras tiba-tiba berubah, kan gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa to some extent moral hazard pada saat ngisi smart, ya saya ulangi ya, moral hazard pada saat ngisi smart, walaupun ada pasal yang mengatakan Satker, kemudian salah satu dan KL bertanggung jawab kebenarannya gitu ya, tetapi ada moral hazard yang salah diisi sudah kan gitu kan. Nah, sehingga harusnya sekian sekecil menjadi besar. Sekarang kami buatkan, kami udah ketemu minggu yang lalu, ketemu bersama-sama perbendaharaan karena kita sinergi. Yang kami pastikan, kami dari DJA adalah bagaimana sinergi akan kami tempuh walaupun itu tidak mudah. Karena masalah negeri ini 3. Pertama koordinasi, kedua koordinasi, ketiga juga koordinasi. Mereka punya IKU sendiri-sendiri, mereka punya pengen berkarya sendiri-sendiri. Ini belum berbicara dengan Bappenas, belum berbicara dengan Menpan, kan itu kan? Bapak Ibu sebagai pelaku, Pak Langgeng saya ngeluh ini operatornya ya ini saja, datanya itu saja, mintanya beda-beda, kan itu kira-kira ya. Nah ini yang menjadi concern kami. Namanya bikin
Lakip juga datanya ya dari itu juga, kan itu ya. Nah, itu yang lagi kita tempuh. Nah, pada saat seperti itu, ini kami coba, Bu, di triwulan 4, saya katakan ini forum diskusi belum firm kebijakan ini. Saya lihat dulu. Tapi saya memberikan syarat untuk diberlakukan ini. Ya, ini sudah disetor kepada data pertukaran, data sudah tersedia. Tim saya suruh mempelototi, bahasa Inggrisnya apa? Mengamati, Pak. Memonitor terus, Pak. Mengamati kurang dalam. Meneliti terus sih, Pak. Menguliti deh, boleh. Apakah data nanti mulai bulan Oktober dibandingkan dengan yang data isian itu yang sebelumnya itu seberapa perubahannya. Oleh karena itu, sebelumnya kami telah membuat alternatif kebijakan. Sebelum titik saya sampaikan tadi di triwulan 4 itu. Ada 5 alternatif. 5 alternatif. Saya nggak perlu sebutkan 5 alternatif itu. Akhirnya kita pilih, oke. Untuk meringankan KL, di Smart nggak usah ngisi, Bu. Di triwulan 4. Nggak usah ngisi. Apa yang, per bulannya kan, Bu. Jadi apa yang sudah diisi dari triwulan 1 sampai triwulan 3 kan sudah ada kan? Ya kan? Sudah ada. Kan itu kan diisi per bulan kan? Nanti di per bulan mulai triwulan 4 masukin aja, nggak usah yes no, setuju tidak setuju nggak usah. Bisa dipahami, Bu? Jadi di data SAS integrasi itu di aplikasi Smart itu kalau sudah terisi otomatis dia lari ke sebelahnya. Bisa dipahami ya, Bu ya? Lari sebelahnya itu perspektif penganggaran, biarin nggak apa-apa. Yang di sana kan concernnya sebenarnya konfirmasi, ya kan? Tapi di Ibu perspektif penganggaran sudah terisi, minimal sudah nggak ngisi lagi. Baru orang Monef ngecek. Kalau ternyata sudah setuju ya biarin aja, sudah otomatis ngisi, Bu. Ya, kalau ternyata salah harus diperbaiki. Ini saya komunikasi, ini membahasakan yang bisa mudah diterima oleh teman-teman perbendaharaan. Perbaikan ini harus terikot. Dan nanti ini Pak Barka ada ini. BPK pada saat audit, trackingnya harus jelas. Jadi perbedaan antara di aplikasi SAS dengan di DJA, itu karena ada koreksi. Siapa yang mengoreksi bisa dikeluarin di akhir tahun. Sehingga deviasinya bisa kelihatan. Gitu Bu Reni ya. Nah, begitu kelihatan di situ, selanjutnya adalah agar tidak semuanya sendiri. Ada salah satu 5 alternatif itu bisa langsung diperbaiki sendiri oleh Satker. Artinya Satker pelin-pelan, Bu. Bisa dipahami. Mengisi SAS 10, mengisi di Smart misalnya 15 untuk memburu ini. Maka untuk masa transisi tahun ini harus approve-nya dari eselon 1. Yang di approve eselon 1 tidak usah semuanya, kan gitu kan, Bu ya. Hanya yang diperbaiki saja. Itu kira-kira. Tahun berikutnya bisa jadi udahlah kita anggap semua benar, tetapi harus dibuatin perangkat-perangkat berikutnya. Itu kira-kira mungkin Pak Fajar ada yang ditambahkan. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Langgeng. Mohon izin Pak ikut menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin kalau misalkan kita tadi dengar pertanyaan dari Pak Eka, kemudian dari Pak Heri Supoyo ya Pak dari Kejaksaan. Kemudian juga dari Bu Rani, kebetulan Bu Rani ini sering WA dengan saya nih, Bu Rani baru ketemu di forum ini Bu Rani. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang saling beririsan di antara 3 pertanyaan tersebut. Tapi sebelum menjawab ke 3 pertanyaan tersebut, saya izin menyampaikan informasi terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rifahi, Direktur Renhan ya Pak dari Kemenhan, bahwa memang kok ada nilai IPA sekarang di dashboard Smart. Nah ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Langgeng bahwa baru sekali minggu lalu Pak Rifahi kami bertemu dengan DJPB dalam hal ini DPA untuk bersinergi lebih baik Pak ke depannya seperti apa. Jadi memang salah satu bentuk sinerginya itu adalah saling menampilkan di dashboard bersama Pak, yaitu dashboard integrasi antara Smart dan Omspan IKPA. Jadi memang di sini ketika Bapak Ibu membuka level KL, kemudian membuka level unit eselon 1, kemudian membuka level Satker, di situ akan terlihat
capaian indikator kinerja IKPA di aplikasi Smart. Dan memang baru pagi tadi, sekitar jam 7 tadi pagi sampai dengan jam 8 tadi pagi, kami melakukan UAT, User Acceptance Test dengan DJPB, bahwa memang ada sedikit perbedaan khususnya di nilai IKPA. Jadi memang nanti ini akan dalam proses perbaikan. Kemudian menanggapi pertanyaan Pak Eka, kemudian Pak Heri, kemudian Bu Rani yang terkait dengan aliran data, realisasi volume keluaran, kemudian progres dan keterangan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Langgeng, memang khusus di tahun 2020 ini, kita nanti terhitung triwulan 4, jadi artinya nanti per bulan Oktober, aliran data RVK dari aplikasi SAS akan masuk ke dalam kolom koreksi secara otomatis. Jadi nanti kolom koreksi akan terisi dengan data-data yang dari SAS terhitung bulan Oktober, dan nanti yang proses konfirmasinya juga akan menjadi hijau karena kami berpatokan bahwa apa yang masuk ke data kami melalui aplikasi SAS itu merupakan hasil konfirmasi dari kementerian lembaga. Jadi itu akan mengisi kolom kolom koreksi secara otomatis. Kalau kondisi existing sekarang sampai dengan sekarang itu kan mengisi kolom integrasi ya. Kemudian Satker melakukan koreksi atau setuju atau tidak setuju, nanti baru akan menggantikan. Nah, nanti itu akan mengisi otomatis ke kolom koreksi, dan itu akan menghitung sendiri nilai kinerja, khususnya yang berasal dari FPK. Dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Langgeng bahwa memang kondisi tahun 2020 ini masih dimungkinkan oleh Satker untuk melakukan koreksi atas data RPK. Jadi jangan khawatir, nanti masih dimungkinkan untuk kondisi tahun 2020 ini ketika memandang bahwa data aplikasi SAS itu belum mencerminkan kondisi sebenarnya, karena menurut informasi yang saya peroleh, data RVK yang masuk ke aplikasi Smart ini adalah data dari periode laporan keuangan periode pertama. Sementara Satker masih dibuka peluangnya untuk melakukan koreksi RVK, progres dan keterangan di periode kedua di bulan yang bersangkutan. Jadi memang yang masuk masih periode yang pertama. Jadi kami memandang bahwa memang perlu ada koreksi nih di aplikasi Smart. Kemudian tadi masukan dari Pak Eka yang bahwa bulan-bulan yang belum diisi agar dapat dikunci dahulu, ini usulan yang sangat bagus, masukan yang sangat bagus, akan kami pertimbangkan, dan ini sesuai dengan nanti sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan di bulan Oktober. Jadi mungkin selama bulan Oktober aplikasi Smart untuk Satker untuk pengisian entry data RVK itu akan tutup warung. Karena kita menunggu data November. Jadi memang pelaporan di aplikasi SAS itu di minggu pertama dan minggu kedua bulan selanjutnya. Jadi atas bulan sebelumnya. Jadi baru data bulan Oktober itu baru masuk itu ya di awal-awal November. Jadi awal November itu baru mengisi data kolom-kolom koreksi yang ada di aplikasi Smart untuk data bulan Oktober. Gitu. Pak Eka. Jadi nanti mungkin memang untuk RVK nanti ada kemungkinan akan ditutup tutup warungnya. Jadi akan ada pengisian entry data RVK di bulan Oktober. Jadi baru nanti awal November baru nanti data Oktober akan masuk yang berasal dari aplikasi SAS. Nanti akan dilakukan koreksi atas data bulan Oktober. Jadi mungkin saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan Prakom rekan-rekan Prakom di TIP. Nanti kita akan pertimbangkan untuk menutup bulan-bulan yang belum bulan Oktober, November, dan Desember seperti itu. Ini usulan yang sangat bagus sekali. Karena untuk menghindari data tidak ada data ya. Karena kami prinsipnya kalau dalam pengelolaan data itu tidak boleh menghapus sembarang data gitu ya. Dan tadi mungkin sudah menjawab pertanyaan Pak Eka, kemudian Pak Heri Supoyo, kemudian yang terkait dengan download data dari pertanyaan Bu Rani, mungkin ini memang Smart ini aplikasi yang dinamis sekali, menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan dinamika penganggaran. Jadi sepanjang tahun anggaran berjalan ini pengembangan itu luar biasa sekali. Dan misalkan kita lihat sekarang gitu ya, di situ ada data historis di aplikasi Smart, di situ bisa dipantau data-data historis dari 2016, 17, 18, 19 gitu ya untuk data-data ini. Dan jika dirasa memang
memang untuk memudahkan KL atau unit eselon 1 untuk melakukan downloading data, nanti saya akan berkoordinasi dengan tim saya. Ini nanti akan kita sediakan ini kali ya, mungkin tombol kayak Excel gitu ya. Jadi ketika download itu akan masuk ke dalam format Excel. Nah ini sebenarnya ini beberapa kalau misalkan kita lihat layer DJA di situ sudah ada sih untuk di kami gitu ya, untuk mendownload Excel. Nanti ini akan saya diskusikan dengan tim kami. Kemudian tadi benar sekali apa yang disampaikan Bu Rani bahwa memang sangat detail ya, bahwa ternyata data yang ada di SAS ini sifatnya akumulatif. Ini yang kita temukan ketika kami diskusi dengan rekan-rekan DJPB di minggu lalu. Jadi memang ternyata datanya ini adalah data yang sifatnya akumulatif, dan saat ini kami sedang mendeltakan data, aliran data tersebut supaya masuk ke Smart itu sesuai dengan format yang ada di aplikasi Smart. Jadi nanti kita akan mendeltakan. Nah, nanti misalkan yang kadung, yang Satker Ibu Rani yang sudah kadung untuk melakukan penginputan gitu, misalkan untuk bulan-bulan sekarang atau bulan sebelumnya, nanti silakan berkoordinasi dengan kami, apakah kami yang mendeltakannya juga, ataukah Bu Rani yang akan berkoordinasi dengan Satkernya. Khawatir kalau kami yang melakukan pendeltaan, nanti takutnya malah nggak pas gitu Bu Rani ya. Sebaiknya nanti dikoordinasikan dengan rekan-rekan Satker. Tapi tadi tepat sekali yang disampaikan Bu Rani bahwa ini adalah yang aliran data SAS yang masuk ke aplikasi Smart itu sifatnya delta. Dan ini baru kita temukan konfirmasinya setelah kita berdiskusi dengan DJPB minggu lalu. Mungkin itu dulu Pak Langgeng, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti yang istilah Pak Fajar tutup warung tadi, setelah kita putuskan kebijakannya kayak apa. Tapi bulan Oktober itu, karena nanti nunggu November awal ya Pak Fajar ya, tanggal 10, nanti yang eselon satunya warungnya dibuka lebar-lebar. Ya. Warungnya dibuka lebar-lebar untuk meng-approve pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya diberesin, termasuk kinerja level eselon 1 yang perlu diberesin, nanti diselesaikan. Baik, Bapak sekalian, saya kembalikan Pak Puji. Kita beri kesempatan. Sedikit lagi Pak, tambahan Pak, saya tadi kelupaan, bahwa pada prinsipnya kita nggak akan menghapus ya Pak Langgeng ya, menghapus data-data yang sudah disampaikan di Smart sampai dengan bulan September. Kebijakannya tidak boleh. Kebijakannya tidak boleh menghapus ya. Jadi tenang aja ya, kebijakannya bulan September ya. Tidak boleh, tapi boleh direvisi. Ya, siap. Boleh direvisi. Nah, kemudian yang bulan Oktober itu yang diserahkan Pak Fajar tadi deltanya, ya kan? Iya, betul. Nah, deltanya yang berlaku di bulan-bulan itu kan, itu ya, langsung masuk ya, otomatis langsung masuk isi ke Smart. Nggak usah diisi lagi. Kemudian nggak usah nge-proof-nya adalah bisa mengoreksi atas approve dari eselon 1. Prosesnya seperti itu. Jadi dianggap eselon 1 sudah nge-proof manakala itu tidak ada koreksi, kan itu Pak Fajar ya. Tapi Satker kalau mau ngoreksi persetujuan eselon 1-nya. Itu Bu Adin. Betul Pak. Ya. Berikutnya Pak Puji, setelah itu satu ronde lagi, setelah itu tolong beri kesempatan yang telah menyampaikan pertanyaan tertulis Pak, saya lihat ini banyak. Kalau enggak nanti kita infokan ke beliau-beliau via lain. Silakan Pak. Oke, lanjut Pak ya, untuk wakil KL Pagu Kecil, kami beri kesempatan untuk 1 KL. Untuk mempersingkat waktu, 1 KL saja Pak ya, terus kemudian kita moving ke pertanyaan yang lewat link Google Form. Silakan. Kalau izin tetap 3 aja Pak. Tetap 3 aja karena biar adil ini. Baik Pak, silakan. Tergantung narasumber ini Pak. Silakan. Nah, karena nanti kita ini jumlahnya Satker kecil kan lebih banyak. Oh iya. Kalau memang ada silakan. Baik Pak. Kita undang 3 KL untuk kategori Pagu Kecil, ada MPR, ada Kemendagri, kemudian Perindustrian. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk wakil KL Pagu Kecil. Loh, Kemendagri pindah ke kecil ini ya? Tahun kemarin Pagu sedang. Iya Pak, ini. Silakan, iya, silakan. Oh gitu ya Pak Eko ya, pindah ke ini ya, pindah derajat ke. Iya, kemarin ditanya teman-teman Kemendagri Pak, kenapa kok saya pindah?
Iya. Ada yang disampaikan, Pak? Saya Pak Langgeng. Pak Wid ini ya? Ya, Pak Wid, Pak Langgeng. Assalamualaikum Pak Wid. Ya, terima kasih Pak Langgeng. Ya, kalau kecil itu biasanya sedikit dan terakhir. Enggak, Pak. Saya balik lah. Diskriminatif. Mudah-mudahan tidak diskriminatif ya. Enggak, saya nggak boleh itu. Iya. Saya hanya mengisi kosongan dari lagu kecil aja ini. Ya, ketimbang nggak ada. Hanya satu pertanyaan saya Pak Langgeng. Apakah target realisasi selama 2020 ini, kondisi COVID ini sama dengan sebelumnya? Target realisasi. Kalau dulu kan 95 ke atas gitu kan. Kalau sekarang kondisinya para KL ini kan relatif di semester 3 ini masih kisaran 50-60 lah ya. Apakah targetnya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya tetap di target 95 atau 90 di atas 90 lah. Itu aja Pak Langgeng untuk mengisi kekosongan yang di KL kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, bisa langsung. KL kecil tapi peran besar Pak. Amin. Ya. Maksudnya KL anggarannya kecil Pak, bukan KL kecil. Iya. Ya. Silakan kalau ada yang lain Pak Puji. Izin Pak Puji. Oh ya, silakan. Ini ada muncul lagi Pak. Monggo Pak. Izin aja dari 8 Pak Puji, Pak Langgeng. Iya. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini pertanyaan teknis sih Pak Langgeng terkait informasi kinerja. Di 8 kebetulan masih ada sedikit kendala Pak di indeks program. Itu masih nomenklatur dan target di renstra kami yang lama. Sementara untuk yang lain, sasaran strategi, sasaran program itu sudah mengikuti satu renstra yang baru Pak. Nah, kemarin kita sudah koordinasi internal dan menanyakan juga ke Pak Ajat selaku mitra di DSP Pak. Kan harus dikoreksi kalau tidak salah dari satu DJA Pak ya. Kemarin kita sudah cek di satu DJA tetapi tidak ada room atau mekanisme untuk merubah indikator output program Pak. Mohon izin Pak. Itu saja Pak, mungkin dari 8 cukup Pak. Ya, terima kasih Pak dari wakil dari KR 8. Mana Pak? Apa langsung bisa dijawab Pak Langgeng? Izin Pak Puji. Iya, silakan Pak. Saya Rian Pak dari KPK Pak. Ya boleh, silakan. Masuk kecil ya boleh ya. Izin Pak, jadi gini Pak. Ya Pak Langgeng. Ya Pak Rian. Ya Pak, jadi gini Pak, izin Pak. Kecil itu pagunya Pak Rian ya. Oh iya. Kami KL juga kecil Pak. Pak. Satkernya cuma satu kami Pak. Kecil kan Pak? Ya. Tapi Jadi gini Pak. Ya. Kecil tapi mengerikan Pak. Ya enggak Pak. Kata ini sekarang kita harus murah senyum sekarang. Siap. Oh gitu, bagus Pak. Ayo Pak Rian, silakan Pak Rian.